kita akan mendapatkan refleksi BUSD dan membelanjakannya secara anonim di dunia nyata menggunakan mata uang apapun. Hai, ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo Games Crypto Channel, tempat dimana kalian nongkrong ngobrolin seputar kripto. Pertama, kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel kami, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru, khususnya untuk project-project kripto terbaru, dan bisa menjadi potensi 100 kali lipat ke depannya. Oke? Di video kali ini kami ingin memberikan satu rekomendasi lagi, satu project crypto yang menurut kami cukup unik ya. Jadi kalau kalian pernah menonton salah satu video kami, yaitu kartu kredit dunia kripto ini ya. Jadi projectnya itu hampir mirip dengan project ini, namanya adalah FCF ya, Friends Connection Finance. Dia juga bergerak di bidang kartu kredit di dunia kripto. Nah, project yang akan saya bahas ini masih berhubungan dengan kartu kredit juga, tapi mempunyai sedikit teknis yang lebih berbeda. Nah, dimana untuk FCF ini merupakan kartu kredit yang bisa digunakan atau bisa untuk menyimpan kripto ya di sini. Nah, kalau yang sekarang yang akan kami bahas yaitu adalah ini ya, namanya Don't Know Your Customer. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke CoinMarketCap dulu. Jadi saya menemukan project ini setelah saya browsing di ini ya, di Coin Sniper ya, dan saya menemukan ada DKYC ini. Nah, di sini disebutin DKYC adalah the first completely anonymous crypto Mastercard built for decentralized finance. Jadi ini adalah Mastercard crypto ya, anonymous pertama ya, yang dibuat untuk decentral finance ya. Secara garis besar seperti itu. Nah, kita langsung ke webnya aja. Apa sih DKYC ini ya, Don't Know Your Customer ini? Jadi DKYC adalah merupakan suatu tempat penyimpanan refleksi dari reward kita menahan token DKYC. Kalau dibilang kartu sebenarnya enggak ya, kalau saya baca di sini ya. Nah, jadi secara garis besar kalau kita lihat di sini ya, adalah integrasi baru dan mulus antara decentral finance dan pengeluaran anonim dunia nyata ya. Investasikan pada Binance Smart Chain BSC sambil mendanai kehidupan sehari-hari Anda dengan dividen dan tidak diperlukan identifikasi. Nah, DKYC ini sudah pernah dibahas muncul di Yahoo Finance, MarketWatch, juga Business Insider. Nah, nanti kita akan bahas, lihat sebentar untuk Twitternya ya dan Mediumnya. Kemudian untuk pembeliannya ini bisa dibeli di PancakeSwap dan sementara masih di situ ya, belum ke listing yang exchanger yang lain. Nah, dan ini adalah smart contract-nya. Dan sini ada Mastercard, PancakeSwap, BSC, dan Visa. Nah, apakah project ini sudah berafiliasi dengan Visa ataupun Mastercard? Nanti kita akan bahas. Oke. Dan di sini ada video yang mempresentasikan apa sih DKYC itu. Jadi kita tonton sebentar ya. Mungkin akan saya mute dan agak saya lompat-lompat ya biar tidak terkena copyright. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada sedikit obrolan dari ini ya, sedikit pengantar ya di sini nih tentang latar belakangnya seperti apa. Nah, kita lihat ini juga masih pengantar tentang background kenapa DKYC ini dibuat gitu. Nah, kita lanjut aja. Nah, kemudian di sini dipromosikan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan hadirnya DKYC ini. Intinya seperti itu. Kita langsung aja untuk pembahasan berikutnya ya. Nah, di sini habiskan refleksi kripto Anda dengan Mastercard atau Visa prabayar. Jadi maksudnya begini, refleksi kripto yang dihasilkan dari kita menghold token DKYC ya. Jadi kita akan mendapatkan
refleksi kripto. Nah, di sini bisa berupa BUSD ya. Ya, di sini kan untuk pertama kalinya di DeFi Anda dapat memilih untuk mengambil refleksi BUSD ya kan, dari menahan di KYC-nya, di KYC atau di KYC-nya di tokennya ya, kita bisa menahan atau menghold, kita akan mendapatkan refleksi BUSD dan membelanjakannya secara anonim di dunia nyata menggunakan mata uang apapun. Nah, nanti akan saya perlihatkan gimana caranya untuk mendapatkan kartu ini ya. Kita lihat dulu untuk audit tech rate-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya aja ini bagus banget. Ini semuanya ini udah lulus semua ya kan. Dan di sini dari security issue-nya itu udah nggak ada yang problem, artinya ini udah lulus semua ya. Nah, jadi audit tech rate ini. Nah, kita lihat untuk white papernya. Nah, di sini saya udah lihat tadi ya. Jadi saya ambil secara garis besar aja. Jadi seperti ini. Jadi untuk tokenomics-nya nanti itu teks pembeliannya ataupun cash fee ya. Nah, ini ada 6% di KYC, credit card, kemudian 2% untuk auto liquidating pool dan 1% untuk marketing. Kemudian untuk biaya penjualannya itu 9%. Nah, ini di KYC credit card, kemudian 3,5% auto liquidating pool dan 1,5% marketing. Nah, ini untuk tim walletsnya, fair, no risk, no dumping, pre-sale, liquidating pool dan retainer product evolution ya. Tapi itu enggak dapat apa-apa, 0%. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul. Yang ini sudah disebutkan seperti ini. Visa atau Mastercard apakah berafiliasi? Nah, di sini dijawabnya kita tidak perlu untuk berafiliasi ya kan? Kita bisa dengan mudah ya untuk membeli kartunya itu dengan authorized partner. Ada partner yang sudah bekerja sama dan mengirimnya untuk exchange Anda ya kan, untuk refleksi Anda. Jadi nanti refleksi yang kalian pilih BUSD itu akan dimasukkan langsung secara manual mungkin ya, atau auto, saya kurang tahu di sini nggak dijelaskan, untuk masuk ke kartunya. Nah, kemudian ini apakah ini adalah event yang real? Yes, ya. Kemudian siapakah devnya? Jadi devnya di sini adalah 3 grup hardworking USA based financial freedom ya, yang berjuang untuk bertahan di microtransaction using crypto ya, anonymous mereka. Nah, di sini secara garis besar ya, gimana sih pemakaiannya itu seperti apa gitu. Nah, di sini kita lihat ada videonya. Jadi kita ke videonya langsung ya. Kita lihat di sini. The DKYC roadmap is truly exciting. We're creating a dashboard that allows you to self-generate your cards instantly. Apa namanya ini? Let's click on the Caranya ya, dashboard. atau When your wallet is prosesnya seperti connected, apa. Jadi pertama nanti kalian harus refleksinya itu kalian redeem dulu. Nah, redeem dulu. you'll see your reflection balance in Kita lihat di BUSD. sini ya. If you're ready to convert your Di balance redeem, to kalau an sudah anonymous di redeem, reflections card, just click nanti redeem. kalian akan You'll have the diminta option of untuk a gift memilih card or a kartu credit mana card. yang Let's choose kalian credit. gunakan sesuaikan dengan Then we'll choose from a berapa selection of beautiful balance colors. kalian ya. Let's Kalau choose black 50 or dolar, black. 50 dolar, 20 dolar, 20 Now we'll wait dolar a second seperti for itu. the card to Kemudian pilih auto-generate. kartunya dan sukses. Nah, Here's the hidden card. di sini Let's press reveal to view kita it. akan And there's our diberikan beautiful new semacam DKYC reflections gambar of kartu Visa. ya kan. Ini kan ada nomornya. Kemudian inilah nomor terakhir ini yang biasanya tuh digunakan sebagai kode pada saat kita mau membeli online dengan kartu kredit. Ini akan diperlukan di sini. Kemudian untuk expiry juga akan diperlukan. Nah, di sini kita bisa mengcopy ini, kemudian kita bisa mengupgrade-nya, terus kita bikin suatu kartu sendiri, itu bisa nggak apa-apa. Nah, tapi kita juga bisa memerlukan ini atau kita memakai ini hanya pada saat kita memerlukan. Jadi secara online aja ya. Jadi nggak harus mempunyai kartu fisiknya ya kan. Kalau kalian ingin kartu fisiknya, maka kalian bisa nge-print ini ya, copy detailsnya, di print dan dibikin kartu secara manual, dan itu sah ya, dan bisa digunakan kan, dan itu sah, bisa digunakan tanpa anonymous ini kan, tidak rumit. Nah, jadi tujuannya adalah
mereka tuh ingin setiap orang merasakan kebebasan belanja sehari-hari tanpa rasa bersalah menggunakan refleksi, ya kan, maksudnya itu BUSD tadi, dan bonus cryptocurrency mereka tanpa gangguan pertanyaan ataupun penolakan. Nah, seperti itu. Ini tokenomicsnya. Ya, itu di sini di KYC itu di sini revolusi sudah dimulai. Nah, kita balik lagi. Nah, ini di sini saya ingin jelaskan ini. Jadi, kartu ini itu bisa di reveal atau namanya bisa diperlihatkan yang kode tadi ya. Itu hanya di desktop komputer yang menggunakan MetaMask. Jadi, untuk sementara hanya support untuk MetaMask saja, ya kan? Nah, mereka akan expand atau support untuk mobile dan Trust Wallet itu di masa yang akan datang, ya kan? Jadi di sini di repeat ya, do not use Trust Wallet. Jadi jangan gunakan Trust Wallet, tapi gunakan desktop dengan MetaMask. Ini extension ini ya maksudnya ya. Kemudian card collection wait time. Jadi prosesnya untuk mengkoleksinya itu membutuhkan beberapa waktu ya. Jadi kalian harus bersabar. Jadi transaksi ini membutuhkan beberapa konfirmasi ya sebelum kartu ini bisa digunakan. Jadi nanti pas saat kalian menggunakan kartu ini kalian harus bersabar, intinya seperti itu. Kemudian denomination, colors dan limits. Jadi kartu yang kalian pilih itu limit ya, seperti warna, kemudian nominasinya seperti apa itu akan terbatas di sini, kan? Kemudian, nah ini kartunya. Nah, kalian juga bisa melakukan pengecekan. Nah, ini kan ada di sini kan, view my balance, nanti akan dibawa ke sini. Nah, kalian masukkan nomor yang sudah kalian dapatkan waktu redeem tadi, kalian masukkan di sini, kemudian submit. Nah, maka akan tertera berapa balance kalian di kartu tersebut. Oke, paham ya maksud saya ya? Nah, ini maksudnya. Jadi BUSD reflection basic bonus nanti ini tergantung dari refleksi DKYC ini ya, token DKYC yang kalian tahan, yang kalian hold ya. Nah, ini kalau di redeem maka kalian akan dibawa ke sini. Jadi ada beberapa pilihan ya. Nah, ini sekarang untuk warnanya tinggal yang hitam doang ya. Sebenarnya kan ada beberapa warna ya, tapi ini cuma ada yang hitam doang. Nah, kalian di sini pilih berapa nominalnya yang kalian punya di itu reflectionnya setelah dicek di balance-nya, dan minimal itu $20 yang bisa kalian pakai ya. Sebelumnya kita pakai yang $20 ya. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini approve the transfer of your KYC basic reflection. Udah ya tadi ya. Kemudian sign the request for verifikasi. Jadi ini untuk verifikasi dulu ya. Nah, ini kita collect, akan disambungkan ke sini MetaMask ya. Nggak ada ya pilihannya ya, karena nggak ada dananya saya ya. Nah, ini seperti itu pemakaiannya ya. Collect your DKYC card seperti itu. Oke, kita balik lagi. Kemudian untuk kita lihat dulu di blog Medium ini. Jadi tanggal 16 November itu mereka pernah melakukan AMA ya, Ask Me Anything bersama BSC News. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, ini ada transkripnya. Jadi nanti secara garis besar di sini ada. Nah, jadi ini adalah pembicaraan antara Andrew dari BSC News kepada Ennio Morricone sebagai perwakilan dari DKYC itu. Nah, mereka membahas beberapa pertanyaan di sini. Nah, kemudian ini ya, kita ambil beberapa kesimpulan aja ya di sini ya. Jadi nanti kalian tidak perlu pusing-pusing membaca semua. Nah, di sini ada Anda dapat berinvestasi di KYC, menahannya, terus memperoleh refleksi BUSD dan memilih untuk mengubah refleksi tersebut menjadi kartu Visa atau prabayar yang dapat digunakan di lebih dari 40 juta pengecer online. Nah, kalian bisa menggunakan refleksi itu ya yang bisa digunakan. Kemudian tidak ada token pada rantai apapun yang melakukan ini sekarang. Tidak ada. Kami adalah yang pertama dan satu-satunya. Nah, kami memiliki 8.000 lebih pemegang saat ini. Kemudian ribuan kartu telah dibagikan melalui sistem dashboard otomatis kami.
kan, yang tadi yang sudah kita praktekkan tadi. Kemudian lebih dari 95.000 dolar kartu DKYC Visa telah diterbitkan dan lebih dari 300.000 dolar ya, dalam ini 300.000 dolar dalam BUSD telah didistribusikan. Refleksinya seperti itu. Kemudian jadi saya akan menyentuh akuisisi kartu terlebih dahulu karena banyak pemegang kartu yang bingung karenanya. Nah, jadi caranya cukup beli di KYC, tahan dan kumpulkan refleksi BUSD. Kemudian ketika Anda mengumpulkan cukup ya minimal 20 dolar, Anda masuk ke dashboard dan mengambil kartu Anda dengan aman dan dengan beberapa klik saja yang tadi kita praktekkan. Nah, setelah kartu Anda ditampilkan di dashboard, Anda dapat menyimpannya ke desktop, menyalin detailnya dan membelanjakannya di manapun kartu Visa atau prabayar diterima secara online. Nah, jadi tampaknya seperti itu ya, tidak harus memegang kartu fisiknya. Ini udah. Kemudian kita lihat di Twitternya ya. Kalau di Twitternya yang terbaru ya ini AMA ini. Jadi masih belum ada event-event dari DKYC ini. Nah, ini untuk pembeliannya bisa di PancakeSwap ya. Oke, jadi itu intinya. Secara garis besar DKYC ini adalah suatu cara untuk memanfaatkan refleksi dari kita menahan token DKYC ya kan, dan mendapatkan refleksi berupa BUSD dan bisa kita perdagangkan ya, kita gunakan menggunakan kartu kredit ya, tanpa harus KYC atau know your customer ya. Jadi seperti itu. Buat kalian yang tertarik untuk project ini bisa dibeli di PancakeSwap ya, dan sekarang itu harganya masih Rp31. Kalau kita lihat di sini ini cukup signifikan ya perkembangannya, dimulai dari bulan 11 kemarin dan pada tanggal 11 bulan 10 ini all time high ya, dan sekarang lagi koreksi. Oke. Jadi intinya jika kalian tertarik dengan project ini, kalian pelajarin dulu, kalian lakukan riset kalian sendiri, dan tetap gunakan uang dingin ya. Oke. Terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian, keep health, dan keep cuan.